Episode 5. Setelah lolos dari kejaran prajurit kerajaan, Li Chang, Mu, Sonbi, dan Yonsin beristirahat malam itu di pinggir sungai. Li Chang dan Mu sedang berbincang tentang rencana mereka selanjutnya, dan ketika itu Yonsin datang setelah memeriksa sekitar dan memastikan tidak ada lagi tentara yang mengejar. Sementara itu Sonbi sedang mencari tanaman obat, dan dia dikejutkan dengan sosok orang yang mendekat. Dikira itu adalah monster. Sonbi berteriak. Lalu Li Chang, Mu, dan Yonsin berlari ke arahnya. Rupanya sosok itu adalah Bompal yang ternyata masih selamat dari peristiwa di kapal. Dan langsung saja Li Chang menendang Bompal karena kelakuannya yang hanya memikirkan diri sendiri. Karena sudah tidak ada lagi waktu, mereka bergegas melanjutkan perjalanan menuju Sanju, kampung halaman Guru Ah Yong. Di Sanju terlihat sedang ada karnaval atau pesta rakyat, semacam atraksi debus, dan isu wabah di Dongnai sudah sampai di Sanju. Hal tersebut justru dijadikan lahan cuan oleh beberapa pedagang yang menjual jimat yang katanya bisa menangkal wabah. Terlihat di sana Ah Yong didatangi oleh seorang muridnya dan menyampaikan bahwa sinyal api tanda bahaya telah muncul dari Dongnai. Dan kabarnya banyak korban yang telah mati, namun anehnya mayat mereka hidup kembali dan hal tersebut membuat Ah Yong tertegun. Lalu Ah Yong menyuruh muridnya tersebut untuk bersiap-siap karena mereka akan segera turun gunung. Terlihat Ah Yong begitu dihormati di Sanju, dan tiba-tiba ada lagi seorang yang melaporkan bahwa ada sesuatu yang aneh yang terjadi di sungai. Lalu mereka segera menuju ke sana. Ah Yong dan murid-muridnya melihat kapal yang terdampar di pinggir sungai. Dan ketika diperiksa, kapal itu sudah kosong dan tidak ada lagi siapapun di sana. Banyak bekas darah ditemukan, namun tidak ditemukan mayat satupun. Sementara itu, Li Chang dan rombongannya sampai di sebuah desa di daerah Sanju. Di sana warganya terlihat sedang memasak nasi dan membakar daging babi. Hal tersebut membuat Li Chang sangat heran. Di saat semua orang sedang kelaparan karena kekurangan bahan makanan, mengapa mereka bisa makan nasi dan daging? Dan terlihat seorang wanita membawa pakaian yang ketika Bompal melihatnya, dia kenal betul dengan pakaian itu karena itu adalah pakaian yang ada di kapal. Dan sudah dapat diduga orang-orang di sana sudah menjarah isi kapal yang kemarin ditumpangi oleh Bompal. Dari sini Li Chang mengancam akan menghukum warga jika tidak mau mengaku. Akhirnya salah seorang dari warga itu berbicara bahwa mereka baru saja menjarah kapal yang terdampar dan mereka mengubur mayat-mayat yang ada di sana. Karena khawatir wabah akan menyebar, Li Chang menyuruh mereka untuk menunjukkan di mana mayat-mayat itu dikubur. Lalu mereka pun menunjukkan tempatnya dan sesampainya di tengah padang rumput, mereka berhenti dan berniat akan membunuh Li Chang dan kawan-kawannya karena mereka pikir mereka akan tetap mati karena telah menjarah kapal negara. Namun di sini Li Chang meyakinkan mereka bahwa mayat-mayat itu lebih penting dari semuanya. Rupanya mereka berhenti tepat di atas mayat-mayat tersebut. Hari sudah hampir gelap dan benar saja. Tiba-tiba terlihat salah satu mayat bangkit dan menyerang, kemudian disusul oleh mayat-mayat yang lain. Mereka akhirnya harus berjuang melawan mayat-mayat hidup itu dengan susah payah, hingga hari pun mulai gelap. Namun tiba-tiba, Ah Yong dan para muridnya datang dan tanpa ragu-ragu memenggal mayat-mayat tersebut. Li Chang sangat kaget dan bercampur senang ketika melihat gurunya Ah Yong datang, karena memang tujuannya ke Sanju adalah untuk menemui Ah Yong. Ah Yong selalu memberi motivasi pada Li Chang kala dia merasa terpuruk semenjak ditinggal oleh ibunya. Malam itu semua menginap di kediaman Ah Yong. Sonbi cukup kaget melihat Ah Yong dan para muridnya yang datang ketika peristiwa tadi. Mereka sepertinya sudah tahu apa yang terjadi dan tanpa ragu memenggal mayat-mayat tersebut. Seolah-olah mereka sudah tahu betul dengan wabah ini. Di Hanyang, terlihat Cho Hak Ju sedang menguji cara penularan wabah dengan memberikan makanan daging orang yang tertular pada orang yang sehat. Dan ternyata benar,
Seketika orang tersebut berubah dan memangsa temannya yang masih sehat. Dari sini Chohaju bertekad untuk mencegah wabah ini masuk ke wilayah utara dan daerah Hanyang. Yonsin terbangun pagi-pagi sekali lalu dia pergi dan melompat melalui pagar. Ternyata Yonsin adalah orang Sanju, tepatnya warga desa Sumang yang tidak jauh dari kediaman Han Yong. Dia melihat desanya yang sudah rata dan hangus. Lalu dia melihat kuburan keluarganya dan dia cukup kaget melihat dupa yang masih menyala yang menandakan baru saja ada orang datang ke sana. Sementara di gerbang utara Sanju, seorang prajurit baru saja datang dan memberikan sesuatu kepada Bompal, yang rupanya Bompal telah menyuruhnya mencari barang itu di kapal yang terdampar. Dan tak jauh dari sana, komandan militer memastikan kebenaran berita bahwa putra mahkota sedang berada di Sanju. Dan ketika itu datanglah seorang prajurit melaporkan bahwa pasukan kelima sudah berangkat dari Hanyang menuju Sanju untuk menangkap Li Chang. Dan mendengar hal itu, Bompal segera mencari Sonbi dan mengajaknya untuk kabur bersamanya, karena dia berasal dari klan Haewoncho dan pasti bisa melindungi Sonbi. Sonbi menolak. Dia berkata, Yang Mulia Li Chang telah bersusah payah menyelamatkan orang-orang yang ditinggalkan oleh Bompal. Sekarang malah Bompal akan pergi meninggalkan mereka. Dasar pengecut, jika mau lari, larilah sendiri. Aku tetap bersama Yang Mulia Li Chang, kata si Sonbi. Di Hanyang terdapat sebuah tempat yang bernama Neosanjai, yang merupakan tempat kediaman pribadi ratu. Terlihat banyak wanita hamil yang sedang dijamu makan di sana. Mereka makan dengan sangat lahap karena baru kali ini mereka makan makanan kerajaan. Di sana juga ada istri Mu Yong yang mengandung anak pertama mereka. Di ruang istana terlihat sang permaisuri Mun-il sedang bersiap-siap untuk menghadiri pertemuan kerajaan. Mun-il masuk ke ruang pertemuan dan disambut dengan hormat oleh para pejabat kerajaan. Chohaju kemudian membacakan dekret Paduka Ratu yang isinya bahwa raja telah jatuh sakit dan tahta menjadi kosong, sementara putra mahkota Li Chang telah berkhianat dan akan merebut tahta kerajaan. Oleh karena itu, permaisuri Mun-il akan mengambil alih tahta dan sekarang akan menjadi ratu. Dan perintah pertama dari sang ratu adalah untuk membasmi wabah yang meneror negeri ini. Untuk itu, kerajaan mengirim pasukan kelima untuk mengambil alih dan menyegel benteng-benteng pertahanan di seluruh wilayah. Berlanjut ke episode 6.